Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan dipandu firman-Nya dari kitab Mika 5 ayat 4a. Demikian firman Tuhan. Dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan kita kemarin, saya sudah menyebutkan bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang sungsang. Yang jalannya adalah jalan yang berbalik dengan logika berpikir manusia. Allah yang adalah Tuhan turun menjadi manusia. Allah yang adalah Maha Perkasa disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dalam membangun kerajaannya, Allah memanggil orang yang biasa saja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Allah tidak memanggil orang-orang yang sanggup, orang-orang yang didahulukan oleh dunia, tetapi Allah memanggil adalah orang-orang yang mau dan taat untuk diperintah dan disuruh melakukan misi Allah. Demikianlah dalam perikop bacaan kita ini, Allah memakai hal yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Allah menunjuk dan menetapkan tempat kelahiran Mesias itu justru Bethlehem Efrata, kota yang sangat kecil yang tidak diperhitungkan di sekitaran Yerusalem. Tetapi justru dari sana Allah memilih tempat itu menjadi tempat kelahiran daripada Mesias atau Juru Selamat. Yesus yang lahir itu kemudian menjadi damai sejahtera. Yesus memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Karena Yesus yang adalah Tuhan itu mengambil inisiatif mau berdamai dengan manusia, dan setiap manusia yang diperdamaikan dengan Yesus akan diperdamaikan dengan Tuhan. Allah yang memperdamaikan dirinya kepada manusia melalui Tuhan Yesus, berarti manusia itu dapat diperdamaikan hanya dengan satu jalan, yaitu iman percaya. Tuhan Yesus telah mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kalau kita mau diperdamaikan dengan Allah, kita harus percaya kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan dan melakukan semua perintah-perintahnya. Dengan demikian, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Hidup di dalam Yesus, kita kemudian dimampukan diperdamaikan dengan sesama. Untuk dapat berdamai dengan orang lain, tentu kita harus membuang harga diri. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan keilahiannya, dan mengambil rupa seorang hamba. Dengan demikianlah perdamaian itu dapat diwujudkan. Demikianlah teladan kalau kita sudah percaya dan tinggal di dalam Yesus yang harusnya kita lakukan. Kalau kita mau berdamai dengan sesama, jangan pernah lagi berhitung harga diri. Sering sekali, karena perhitungan harga diri, maka kita tidak mau saling memaafkan. Hitungan dalam hati kita sering berpikir, masa saya yang lebih dahulu minta maaf? Masa saya yang lebih dahulu menyalam? Masa saya yang lebih dahulu menegur? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sudah diberi teladan yang luar biasa. Yesus yang lebih dahulu datang kepada kita. Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Yesus yang lebih dahulu mengampuni kita. Maka karena Yesus memperdamaikan diri dengan kita, supaya kita diperdamaikan dengan sesama, maka dengan kekuatan perdamaian yang dari Tuhan Yesus, mari kita berdamai dengan sesama, dengan meninggalkan dan membuang keakuan harga diri kita. Dan kemudian kita yang sudah di dalam Yesus akan dikuasai oleh cinta kasih-Nya, sehingga dapat membuang iri, benci, dan dendam. Kemudian hati kita didiami oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita mengenal kesalahan sendiri, dimampukan mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah, dan dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh seperti kita mengasihi diri sendiri. Selamat hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah Dia menjadi pendamai bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memperdamaikan diri dengan kami, agar kami boleh diperdamaikan dengan Allah, dan dengan perdamaian dengan Allah, kami mampu diperdamaikan dengan sesama. Mampukan kuatkan kami hidup dalam damai sejahtera-Mu, dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.